kita lanjutkan kembali untuk soal yang nomor 2, saudara. Nomor 2 ini soalnya adalah seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam, keluhannya sesak. Ya, soal nomor 2 masih tetap tentang respirasi, ya, kasus respirasi di KMB. Keluhannya sesak dan batuk, nafasnya 33 kali per menit, ada retraksi otot selaiga. Retraksi artinya ada dia kalau nafas dengan berupaya menggunakan otot-otot iga dadanya, ya, dan ditemukan ada ronki di seluruh area paru. Artinya ketika diauskultasi di semua area paru nampak ditemukan ronki. Nah, kemudian saturasi oksigennya 90% dan tes putung BTA-nya atau bakteri tahan asamnya positif, ya. Kalau seperti ini berarti tentang apa nih kira-kira, ya? Ya, Anda harus otomatis membayangkan dan membuat patofisiologi dalam pikiran Anda. Nah, di sini ditanyakan tentang apa rencana tindakan utama. Nah, tadi saya ulangi lagi, ada pertanyaan tentang pengkajian, diagnosis atau masalah keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nomor 2 ini tentang rencana atau intervensi. Baik, kalau ditanya tentang intervensi, artinya Anda harus tahu dulu apa masalahnya, apa masalah utamanya, gitu. Nah, ditanyakan tentang bagaimana proses timbulnya gejala-gejala pada pasien tersebut. Frekuensi nafas yang meningkat kok bisa gini, gimana? Retraksinya kok bisa pakai retraksi selaiga gimana? Kok ada ronki? Kok saturasinya 90%? Gimana prosesnya? Oke, kita akan bahas, saudara-saudara. Baik, pada soal nomor 2 ini ada kata kunci, yaitu adanya basil bakteri, basil tahan asam. BTA itu basil tahan asam, ya. Basil tahan asam adalah nama lain dari Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TB, ya. Kuman yang berbentuk batang yang tahan terhadap pencucian alkohol asam, makanya tahan asam pada saat dilakukan pewarnaan. Nah, prosesnya seperti ini. Pasien dengan gejala TB diminta untuk mengeluarkan dahaknya, biasanya pada pagi hari, ya. Ada PSP, pagi sewaktu pagi kalau nggak salah, ya. Jadi pasien diminta untuk melakukan dahaknya, kemudian diperiksa di lab. Nah, ini dia. Nah, kemudian ini contoh gambaran ronsen paru pada TB paru, ya. Umumnya seperti ini, saudara-saudara. Dia ada bercak-bercak di wilayah atas. Nah, kenapa kok di atas, saudara-saudara, seperti ini? Karena bakteri TB itu dia senang sekali dengan oksigen, ya. Pada oksigen itu kalau di paru-paru lebih banyak lokasinya di atas, ya, sehingga kerusakannya lebih banyak yang di sebelah atas terlebih dahulu, gitu. Nah, kalau tadi datanya menyebutkan bahwa frekuensi nafas meningkat, ada retraksi otot iga ronki dan saturasi 90%. Kok bisa demikian? Ya pasti, ya, karena pasien TB mengalami gangguan seperti ini, ada bakteri di atas mengganggu fungsi pernafasannya, ya, sehingga nafas yang oksigen yang masuk di paru-paru nggak bisa maksimal difusi di alveoli, ya. Ingat kembali alveoli seperti apa bentuknya, pertukarannya, ya. Kemudian kalau misalkan nggak bisa masuk di maksimal di paru-paru, tentunya pasti oksigen itu nggak bisa mengalir di pembuluh darah, saturasinya pasti menurun 90% di sini datanya. Nah, bagaimana ambil saturasi? Ya, salah satunya seperti ini, ya, pakai oksimetri, ya, oksimetri. Rumahnya tentunya orang sehat itu di atas 95 kalau salah, ya. Nah, ingat lagi berapa, ya, di atas 94, 95 gitu. Kemudian, saudara, kita ulang lagi. Nah, kalau misalkan prosesnya seperti itu, tadi sudah patofisiologi sudah kita jelaskan bagaimana terjadinya sesak dan saturasi menurun dan sebagainya karena hal itu. Nah, kemudian apa rencana tindakan utama? Nah, kalau misalkan masalahnya adalah ronki di area paru, kata kuncinya, artinya ada bersihan jalan napasnya terganggu, sehingga yang dilakukan adalah batuk produktif,
untuk membersihkan sekresi pada sekret pada jalan nafas itu, sehingga bantu pasien untuk batuk produktif. Terima kasih.